Sebagai dataran tinggi yang terkenal dengan potensi wisatanya, Dieng Wonosobo, Jawa Tengah bukan hanya menawarkan keindahan panoramanya saja, namun juga komoditas buah-buahan yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Salah satu buah yang paling dikenal karena hanya bisa tumbuh di beberapa tempat tertentu saja adalah karika. Rasanya yang manis dan mempunyai perpaduan dari buah mangga, nangka, jeruk, dan pepaya ini bukan buah yang bisa langsung dimakan, melainkan harus diolah dengan baik dan benar. Beberapa pebisnis daerah banyak yang membudidayakan buah karika, termasuk mendistribusikannya menjadi produk yang siap makan. Pemirsa Ruang Berkebun, kami akan mengupas tuntas budidaya karika hanya di program Ruang Berkebun. Buah karika masih termasuk dalam marga pepaya. Buah yang menjadi ciri khas tanaman di Dieng ini boleh dibilang langka karena berasal dari negara Amerika Selatan, tepatnya di dataran Andes. Tanaman buah karika bisa tumbuh di dataran tinggi yang basah dengan ketinggian mencapai 1.500 sampai 3.000 mdpl dan suhu 20 derajat Celcius. Buah karika tidak bisa dimakan langsung karena memiliki getah yang membuat gatal. Namun begitu, karika merupakan sumber gula, kalsium, vitamin A dan C, serta banyak mengandung minyak atsiri, sehingga memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan, baik untuk kesehatan mata hingga menghambat tumbuhnya sel kanker. Budidaya karika dilakukan dengan menanam biji, tapi masyarakat Dieng biasa melakukan perbanyak stek, yakni dengan memotong cabang yang sudah tua lalu ditanam. Tanaman dari hasil stek cenderung lebih cepat berbuah setelah masa tanam 1 tahun dan bisa panen tiap 2 minggu sekali. Selain bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Dieng, budidaya buah karika bisa meningkatkan pendapatan para petani lokal. Permintaan pasar yang banyak dan pengiriman produk olahan buah karika sampai ke pelosok tanah air menjadi bukti bahwa buah karika selalu mempunyai penggemarnya. Saya Rofik, saya petani karika di dataran tinggi Dieng. Oke, ini buah karika ini bentuknya seperti pepaya, tapi rasanya itu beda banget. Kalau karika ini asam, kalau pepaya itu banyak manisnya gitu. Dan karika ini hanya tumbuh di ketinggian 1.500 ya, khususnya kalau yang bagus ini ya di dataran tinggi Dieng lah yang udah 2000 lebih. Buah karika adalah buah yang tumbuh sepanjang tahun. Tapi buah karika ini ada musim panen rayanya, kayak misal bulan Januari, Februari, Maret itu lagi banyak penyerang buah. Terus kalau di musim kemarau ya buahnya sih banyak, cuma ini jarang yang mateng gitu. Tapi ya tetap banyak buahnya. Buah karika ini banyak mengandung gula, kalsium, vitamin A, dan banyak mengandung vitamin C. Jadi bagus untuk kesehatan. Selain itu bisa untuk melancarkan pencernaan, untuk kesehatan mata, dan juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Adapun pemanfaatan buah karika biasa dibikin dodol, dibikin selai, terus yang paling banyak itu dibikin manisan untuk oleh-oleh dari khas dataran tinggi Dieng ini. Oke pemirsa, untuk lebih lanjut tentang budidaya tanaman karika, silahkan mari ikuti saya.
Pemirsa, kali ini saya mau menjelaskan tentang berbudidaya buah karika. Untuk cara pembibitannya sendiri ada dua cara, yaitu dengan cara biji, yang kedua ada cara dengan stek. Untuk yang pertama dengan cara penanaman dengan biji. Jadi kita ambil buah yang sudah matang, lalu kita belah, bijinya kita keringkan. Ya pokoknya kita tanamnya nunggunya sampai biji itu benar-benar kering. Terus kita tanam di media yang sudah kita sediakan. Untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan dengan cara stek. Nah, kali ini saya mau mempraktekkan teknik stek. Nah, langkah awal kita pilih batang pohon yang seperti ini. Ciri batang yang terbaik, batang yang jangan terlalu muda. Kita cari yang sudah kelihatan ini tua lah. Kemudian mempunyai tunas dan ukuran batang tidak terlalu besar. Langkah awal kita potong batang yang sudah kita pilih tadi. Jadi kenapa saya potong daunnya? Ini supaya pertumbuhannya itu lebih cepat lah, ada tunas-tunas baru gitu. Untuk satu pohon karika ini kita bisa potong menjadi beberapa bagian untuk kita jadikan tanaman baru. Batang yang sudah kita potong siap kita tanam. Untuk cara penanaman kita bisa tanam di lahan yang sudah kita sediakan, atau kita tanam dengan cara tumpang sari. Jangan sampai terbalik ya pemirsa. Jadi untuk penanaman yang berikutnya dikasih jarak 2,5 sampai 3 meter.
Setelah kita tanam dalam waktu 1 minggu sampai 10 hari, daun-daun yang ini akan pada lepas, terus dalam waktu 1 bulan akan digantikan dengan tunas-tunas yang baru. Agar menghasilkan tanaman dengan masa produksi yang baik, bisa dengan cara memangkas cabang secara berkala, disesuaikan dengan kondisi dan kualitas buah pada cabang tersebut. Nah, dari tunas-tunas itulah akan menghasilkan buah yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Tinggi pohon karika dapat mencapai 11 meter dengan kayu yang bercabang dan mempunyai buah berbentuk seperti rudak dengan 5 sudut memanjang dari pangkal ke ujung. Panjang buah karika mencapai 7 sampai dengan 15 cm dan lebar diameter sekitar 3 sampai 8 cm. Hama yang sering menyerang tanaman pohon karika adalah kutu putih ini. Kalau di sini biasanya disebut juga kutu kebul. Terus ada juga ini kayak pentol-pentol ini ya, bisa dinamakan juga parasit, iya parasit namanya. Nah ini sambil memetik parasitnya juga kan. Nah ini juga bisa memanen sambil merawat pohon lah. Para petani juga harus merawatnya dengan telaten, baik dari penanaman, pengairan, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, hingga pengobatan dan pencegahan hama. Tanaman karika akan tumbuh subur jika memiliki tanah yang gembur. Selain itu, juga harus bersih dari tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan bibit karika. Merupakan sebuah desa penghasil karika terbanyak di dataran tinggi Dieng. Awalnya, karika hanya dijadikan tanaman sampingan, namun karena permintaan pasar, kini pohon karika mulai dirintis sebagai tanaman utama selain kentang. Sewaktu buahnya masih muda, karika cenderung berwarna hijau dan akan berubah menjadi kekuning-kuningan di saat karika masak. Masyarakat setempat biasa menikmati buah karika dengan cara membelahnya menjadi 2 bagian dan mengambil bijinya untuk diserap. Daging buahnya mempunyai rasa agak masam dan kenyal. Pemirsa, ada tip dari saya untuk perawatan pohon karika ini. Sebenarnya sangat mudah. Yang terpenting kita cukup rutin membersihkan jamur atau itu tadi parasit yang nempel-nempel di pohon-pohon itu.
Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang pembudidayaan tanaman karika, bisa datang ke tempat kami di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Demikian pemirsa, sedikit penjelasan tentang budidaya tanaman karika. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam petani. Perkembangan budidaya karika tidak akan pernah lepas dari cara pengolahannya. Maka, kedua bisnis ini selalu bersinergi sehingga bisa memproduksi produk makanan yang tak akan pernah mati. Dari karika yang siap santap mengutamakan higienitas, kualitas, dan tekstur buah asli dengan segala manfaatnya. Menurut sistem budidaya dan pengolahannya inilah, bisnis karika termasuk menjanjikan meski banyak perubahan arus zaman. Pemirsa Ruang Berkebun, kadangkala bisnis tidak memandang tren yang kekinian. Namun, kita mesti peka terhadap potensi lama yang selalu terdepan dan tak akan pernah hilang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.